Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengikuti kegiatan mata kuliah praktikum IPA di SD, saya Hayati Putri Melati Ginting, NIM 878257085, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Kependidikan UPBJJ Medan, Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai apa itu ekosistem dan apa-apa saja yang terlibat di dalam ekosistem, serta saya akan melakukan percobaan mengenai pengaruh dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem. Ekosistem itu sendiri merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Ekosistem yang akan saya perkenalkan adalah ekosistem yang berada di pekarangan belakang rumah saya. Dapat terlihat seperti ini. Di sini terdapat ekosistem darat dan terbagi lagi menjadi dua, yaitu ekosistem buatan terlihat dari adanya tanaman-tanaman budidaya serta ekosistem alami, yaitu tumbuhnya rerumputan di sekitar tanaman budidaya. Di sini juga terdapat komponen abiotik seperti tanah dan air yang dimanfaatkan oleh komponen biotik seperti rerumputan, juga konsumer primer herbivora yang mengkonsumsi produsen atau rerumputan dan air dari komponen abiotik. Adapun peran komponen abiotik lain yang belum disebutkan pada ekosistem ini adalah angin. Angin berperan sebagai sarana pembantu penyerbukan pada tumbuhan yang memiliki bunga atau tumbuhan biji-bijian. Dalam video ini akan terlihat bahwa angin membantu proses penyerbukan bunga yang dibantu juga oleh serangga atau hewan lebah. Terlihat seperti ini. Kemudian kegiatan pada mata kuliah praktikum IPA SD ini akan dilanjutkan dengan percobaan untuk melihat pengaruh deterjen atau kerusakan lingkungan pada pertumbuhan perkecambahan atau pertumbuhan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengikuti kegiatan mata kuliah praktikum IPA di SD, saya Hayati Putri Melati Ginting, NIM 878257085, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Kependidikan UPBJJ Medan, Universitas Terbuka. Maka di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai ekosistem dan pencemaran lingkungan. Di sini pada percobaan praktikum ini saya menggunakan percobaan 2, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Saya menggunakan bahan 6 butir kacang hijau, kemudian saya menggunakan 100 gram deterjen yang akan dilarutkan pada 1000 ml air sebagai larutan konsentrat tinggi. Kemudian saya menggunakan cawan sebanyak 6 sesuai dengan konsentrasi pada gelas, yaitu dari 100 hingga 3,10%, 100%, 50%, 25%, 12,5%, kemudian 6,25%, dan 3,10%. Di sini akan dituangkan larutan deterjen yang akan diteteskan pada cawan yang berisi kertas saring sebagai media tanam menggunakan pipet tetes, dan saya akan menggunakan spatula dalam pengadukan pembuatan larutan konsentrat tinggi. Saya juga menggunakan air lebar kontrol, yaitu berfungsi sebagai pengencer larutan dengan konsentrat yang telah ditentukan. Pertama-tama saya akan melarutkan 100 gram deterjen ke dalam gelas ukur sebanyak 1000 ml. Deterjen akan dilarutkan menggunakan air lebar kontrol atau air yang tidak mempunyai konsentrasi deterjen itu sendiri. Lalu air akan diaduk sehingga deterjen rata. Untuk level 100%, air akan dituang sebanyak 100% larutan konsentrat tanpa dicampurkan air lebar kontrol sebanyak 1 gelas. Kemudian di konsentrat 50% saya akan menggunakan setengah gelas. Pada konsentrat 25% saya akan menggunakan seperempat gelas. Pada konsentrat
12,5% saya akan menggunakan 1/8 gelas. Pada label konsentrat 6,25% saya akan menggunakan 1/16 gelas. Dan pada label kontrol 3,10% konsentrat akan saya gunakan 1/32 gelas. Kemudian saya akan menambahkan air untuk label kontrol ini, atau air label kontrol sepenuh gelas, 1 gelas penuh sebagai 50%. Untuk 25% saya akan menggunakan gelas juga dengan ukuran yang sama. Kemudian 12,5% juga dengan ukuran yang sama. 6,25% dengan ukuran banyak air yang sama. Kemudian label kontrol di 3,10% juga saya berikan dengan ukuran air yang sama. Kemudian saya akan menggunakan pipet tetes yang akan disterilkan dengan air label kontrol setelah mengambil setiap satu sampel dari konsentrat tertentu. Pertama, saya akan menggunakan pipet tetes ini untuk mengambil pada konsentrasi 100%. Kemudian saya letakkan pada cawan dengan kertas saring seperti ini. Saya ambil sebanyak 2 ampul tetes atau 3. Saya diamkan. Saya lanjutkan pada konsentrasi hingga seluruh konsentrasi akan diletakkan pada cawan di setiap konsentrasinya. Setiap pengambilan pipet tetes akan disterilkan kembali dengan air label kontrol. Setelah air dipipet, maka kita lakukan pengamatan dengan menggunakan biji kacang hijau yang akan diletakkan pada setiap kertas saring yang telah diberikan larutan deterjen dengan konsentrasi berbeda. Saya akan meletakkan satu di sini, Akan dilakukan pendiaman selama 1x24 jam untuk melihat pertumbuhan dan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan dari kacang hijau. Setelah dilakukan pendiaman selama 1x24 jam terhadap biji kacang hijau yang telah diberikan air konsentrat deterjen dari variasi konsentrasi seperti ini, maka saya menyimpulkan dari konsentrasi 100% hingga 25% biji kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Namun pada konsentrasi 12,5% terdapat sedikit tanda-tanda pertumbuhan perkecambahan ditandai dengan membesarnya biji kacang hijau dan kulit kacang hijau yang lebih menipis. Kemudian pada konsentrasi 6,25% deterjen ditandai dengan kulit kacang hijau yang telah membelah. Pada konsentrasi yang paling rendah 3,10% ditandai dengan biji kacang hijau yang telah membelah dan memiliki akar sepanjang 0,1 cm. Dapat disimpulkan bahwa pencemaran atau kerusakan ekosistem dapat terjadi dan dapat mempengaruhi keberlangsungan ekosistem itu sendiri. Maka kita selaku manusia layaknya harus menjaga ekosistem agar ekosistem tetap seimbang dan mencegah pencemaran lingkungan. Maka dengan ini berakhirlah praktikum IPA yang saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.